Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu, tanggal 22 Juni 2022, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Mari kita mohon terang dan penyertaan serta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam segenap hidup kami. Juga di pagi hari ini, Engkau telah memperkenankan kami berkesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu melalui Radio Petra dalam embun pagi saat ini. Terangilah kami Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita saat ini adalah rencana perjalanan Paulus berdasarkan surat 1 Korintus pasal 16 ayat 7 sampai 8. Surat 1 Korintus pasal 16 ayat 7 sampai 8. Demikian. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak demikian. Hidup ini bermakna ketika membuat orang lain bahagia. Hidup ini bermakna ketika membuat orang lain bahagia. Dari ungkapan itu kita mendapat makna bahwa sebenarnya makna hidup ini bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, misalnya kecerdasan atau kepandaian kita, kekayaan atau harta benda yang kita miliki, ataupun kesuksesan atau keberhasilan kita. Tetapi hidup ini bermakna ketika membuat orang lain bahagia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini merupakan bagian dari apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Saat itu Rasul Paulus berada di Efesus dan berencana mengunjungi Korintus. Apa tujuan kunjungan Rasul Paulus di Korintus? Kita bisa melihat di ayat sebelumnya dari pasal 16 ayat 1 dan 2, saya bacakan demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pengumpulan uang persembahan itulah Rasul Paulus ke Korintus. Persembahan itu adalah untuk pelayanan di Yerusalem, termasuk untuk membantu orang-orang miskin yang
mendapatkan pelayanan dengan sarana uang persembahan itu. Rasul Paulus dikatakan dalam ayat kita tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Kamu di sini orang-orang warga jemaat di Korintus. Jadi Rasul Paulus tidak mau melihat jemaat atau warga jemaat di Korintus hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Demikian ayat 7. Ini untuk bersama dengan mereka, yaitu dengan seluruh warga jemaat di Korintus itu, menghayati bersama bahwa mereka dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dalam karya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sesama. Oleh karena itu, bukan sekedar iuran atau memberikan sebagai kewajiban dalam mereka mengumpulkan uang itu, tetapi karena Tuhan yang berkarya bagi mereka dan melalui mereka untuk sesama, untuk mendatangkan damai sejahtera bersama. Sehingga ditegaskan juga bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Itu ayat 2. Di sini ditekankan, dinasihatkan untuk mengkhususkan persembahan itu dengan menyisihkannya di awal pekan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa Rasul Paulus juga menyertakan ungkapan jika diperkenankan Tuhan. Ini memberikan makna bahwa dalam keinginan, rencana, dan upayanya, penyerahan hidup selalu dalam penyertaan dan juga dalam naungan Tuhan, ini sebagai bagian yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dan sebagai penyerahan penuh kepada Tuhan. Walaupun seringkali ada komentar dari saudara-saudara kita ya, jika mendengar ucapan jika diperkenankan Tuhan, itu menandakan kurang percaya. Ternyata tidak, saudara-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Bukan kurang percaya. Justru itu menunjukkan penyerahan penuh kepada Tuhan dalam usaha kita. Masih ingat ungkapan ora et labora? Itu semboyan Martin Luther juga. Berdoa dan bekerja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 3-4 ditegaskan juga bahwa bukan Rasul Paulus yang mengurusi uang persembahan itu. Dia memang siap untuk membantu kalau diperlukan. Demikian dalam ayat 3 dan 4. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ini tentunya sekaligus juga untuk menghindari tuduhan-tuduhan bahwa Rasul Paulus nantinya bisa menggunakan atau menyalahgunakan begitu ya. Menyalahgunakan uang persembahan itu, karena uang kita tahu sebagai sesuatu yang membuat sensitif perasaan seseorang atau perasaan banyak orang. Dan ini bisa jadi
orang menuduh Rasul Paulus kalau dia tangani sendiri hanya untuk kepentingannya atau keuntungannya sendiri, begitu. Oleh karenanya, dia menegaskan, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang Rasul Paulus inginkan dan upayakan tersebut, mari kita juga menyadari bahwa siapapun kita juga dipakai Tuhan menjadi bagian dalam karya Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bersama. Dan marilah kita dengan sungguh-sungguh membuka hati dan ikut serta dalam kegiatan dan pelayanan menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan saat ini kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa menjadi saluran berkat dari-Mu bagi sesama kami, sehingga hidup kami bermakna bagi sesama kami, dan kami percaya dengan meneladan apa yang dilakukan Rasul Paulus dan juga kami sebagai umat-Mu, sebagai warga yang telah merasakan anugerah-Mu, senantiasa Kau perlengkapi untuk kehidupan kami semakin berguna bagi sesama dalam mengemban amanat-Mu. Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Berkatilah juga apa yang kami kerjakan sebagai tugas-tugas kami dimanapun dan apapun bentuk kegiatan yang kami lakukan agar berbuah dalam nama-Mu. Berkatilah juga kehidupan kami dalam kami menghadapi, mengalami segala pergumulan secara pribadi maupun bersama dengan keluarga maupun jemaat-Mu dan bersama masyarakat, untuk boleh kami senantiasa membawa damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani-Mu melalui Radio Petra ini, keluarga besar Radio Petra. Berkatilah, dan kami juga bersyukur atas pembangunan menara di Radio Petra ini yang boleh berjalan dengan baik dan saat ini sudah dapat difungsikan. Berkatilah agar Radio Petra semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi pada hari ini. Saya, Pendeta Martono Panjahadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.